begitu berdiri oyong jatuh, lalu kepalanya kena ke toilet, batang otak yang memerintah pun pecah. Dari jam 2 pagi meletak sampai jam 7 pagi. Yang ada melihat, karena sendiri tetangga tanya abang saya, gimana mamamu di rumahmu? Kenapa jendelanya berbuka, itu pintunya berbuka? Biasanya jam anak kamu datang ke teras itu mamamu datangnya. Tinggal di sini. Saya tanya adikku, ditanya semua enggak. Kami bilang, dobrak dan tolong minta tolong bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Kalau dokter katakan enggak, dan harus bersabar. Kalau kita operasi di usia 75 tahun, itu kan benar. Maka biarkanlah begitu. Lalu gimana dong? Dia gimana lah? Dia nggak bisa lagi perintah otaknya, gerakkan tangan, gerakkan kaki. Ternyata yang membuat kita bergerak ini adalah otak, ada perintah. Lalu perintah itulah yang rusak. Lalu dia harus dikasih makan, dia harus dikasih minum, dia harus dibawa ke toilet, lalu tinggal di rumah kami. Dibina. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mama saya menangis, dia bilang, apalah gunaku hidup? Saya bilang, mama punya guna, jangan pikir tidak berguna, tapi aku tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kau tidak bisa ngapa-ngapain, maka kau dikasih kegunaan yang baru oleh Tuhan. Dulu kegunaanmu merapikan rumahmu, hanya bekas kakimu di rumahmu itu ngepel kau 2 kali sehari. Padahal tidak semua kau jalan kopel terus sampai kali pusing. Mau makan kan dari angka alat pel, masak. Ya Tuhan, pakai. Nanti Tuhan sakit mataku. Asal ada yang mau jorok sakit mataku. Sebenarnya bukan matanya yang sakit, otaknya yang sakit. Kita rawat, ada apa saja. Tugasmu sekarang menjadi pendoa atas keluarga. Harus berdoa. Jadi, apakah berdoa itu perlu? Ya, lebih penting dibandingkan membersihkan rumah. Jadi saya hanya berdoa tiap hari. Ya, pagi, siang, sore, malam berdoa. Maka mama saya 7 tahun sebelum tidak ada yang namanya demensia atau lupa ingatan. Karena saya suruh nama anak pertama, menantu pertama, cucu dari keluarga pertama itu setiap bangun pagi. Setelah sarapan anak kedua, menantu kedua, cucu dari menantu kedua. Jam 11 anak ketiga, menantu ketiga, cucu dari anak ketiga. Sebelum tidur siang anak keangkat, nggak usah diborong semua, satu-satu didoakan. Doakan terus, 7 tahun bisa bertahan. Dia terus berdoa, setiap waktu dia berdoa, dia katakan terus, tapi aku nggak enak sama menantu ketuaku. Udah suruh aku nggak pernah didatangi, makin tak didatangi angkat tanganmu, sebut namanya saja. Jangan pula menantu yang baik berdoakan, yang tak baik itu yang paling penting didoakan. Tuhan berkati Tuhan, Lady Borsi Purian Tuhan, berkati dia Tuhan, dia menantumu Tuhan, dia istri anakku Tuhan, dia mamanya pahoku, cucuku Tuhan, sehat-sehat dia, amin. Ya, cuma di sini khotbah dikasih minum. Ya, itu dia. Maka persoalannya yang bersyukur itu, pikiran yang positif itu membuat hati kita tenang. Tenang Bapak. Kau akan merasa tenang. Apa karena tubuhmu sehat? No. Tapi kenapa? Pikiranmu positif. Kau kan berkata, wajar toh 75 tahun jalan goyang-goyang, wajar. Kau kan berkata begitu, wajar. Aku lemah, wajar aku lambat bergerak, wajar aku tidak punya kekuatan banyak. Karena aku 75 iya. Wajar. Itu positif. Wajar kalau aku berpikir sudah mulai melambat, karena aku sudah 78 tahun. Maka aku tidak marah. Orang cepat-cepat, orang bisa berenang dengan gaya macam-macam. Aku hanya jalan. Bersyukur toh. Waktu bersyukur sama Tuhan, waktu mundur aku di kolam renang dan jatuh. Udah bisa
semangat maju mundur cantik. Harus bersyukur, jangan mengeluh. Maka hidup orang bersyukur, wajahnya enak dipandang. Ibu-ibu pernah nggak lihat orang hitam pendek, gemuk, keriting tapi manis? Manis loh, enak dipandang, makin dipandang kok enak kali dipandang dia. Padahal bulat-bulatnya dia ngangkat. Pernah nggak lihat orang cantik, tinggi, putih, tapi naik dari kita melihat ini sekali, pernah nggak? Itu namanya inner beauty. Saya rindu om-om sekalian, bapak ibu, pulang nanti yang pertama dikerjakan lihat wajah. Berkaca lihat wajah budanya nggak hati. Ada perasaan aman coba banyak kali uangmu. Aku merasa terpuji lagi. Ternyata aku sudah diangkat 70 tahun. Luar biasa Tuhan. Kau senyum lagi ya Tuhan. Ternyata senyumanku masih berada. Luar biasa. Begitu kau merasa hidup nikmat, maka praktekkan nanti. Begitu kau pulang ada anak menantu di rumah atau Pak RT, coba tersenyum. Kalau dia berkata, Imam, kok makin manis Imam setelah dari kolam renang pribadi karena hasil firman Tuhan. Tapi kalau kau tersenyum sampai di rumah menantu bilang, gila ini ketawa-ketawa. Berarti bukan dia yang salah, senyumanku yang masih penuh kepalsuan. Maka berubah. Katakan Tuhan, senyuman terbaik Tuhan menjadi milikku Tuhan. Aku ingin tersenyum ke orang lain sebagai bukti ada hubungan yang manis dengan Allah hingga aku bersyukur dalam kehidupanku. Maka wajah kita berseri-seri. Firman Tuhan yang berkata, obat yang paling manjur hati yang gembira. Kau makan banyak obat itu hanya memberikan ketenangan sementara. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau memang ada obat yang manjur, kenapa kita tidak pakai? Banyak bebanku Pak Pendeta, banyak pikiranku Pak Pendeta. Itu artinya kau masih sehat, bisa berpikir bahwa itu beban. Ada orang nggak tahu lagi dia beban atau apa ya. Saudara, Tuhan nggak ada pikiranmu nggak ada otakmu nggak tahu beban. Selagi kau masih bisa memikirkan itu beban, ya Tuhan masih bisa berpikir aku bebannya. Maka berdoa, lipat tanganmu dan katakan, Tuhan, tolong aku. Saya punya cerita tentang Ibu Chandra. Dia dulu dalam zamannya Soeharto ikut program transmigrasi. Dia dari Surabaya. Dia nggak tahu sampel. Dia di sana dilatih meramu jamu dan membuat tempe. Lalu dibawalah sama suaminya dia dengan satu orang anak masih kecil ke perbatasan Sumatera Utara Aceh. Nyampe di sana dikasih lahan 2 hektar sama Soeharto. Lalu mereka disarankan untuk tanam palawija atau tanaman-tanaman keras seperti karet. 3 bulan di hutan itu suaminya meninggal. Tinggal istrinya dan anaknya. Dia bingung. Dia nggak tahu bercocok tanam. Dia nggak tahu mencapai. Maka dijual 2 hektar dengan harga murah. Dia datang ke Medan ini. Nyampe di Medan, dia berjuang membesarkan anak semata wayang. Dengan berjualan di pasar pagi, dengan berjual tempe yang diolah sendiri, tidak dibeli dari yang lain, tapi dia racik kacang kedelai, dia bungkus, dia ragi, dia jual setiap hari sampai anaknya dia di Bandung. Lalu anaknya telepon, Mak, aku mau praktek lapangan ke Kalimantan, aku butuh uang 7.500.000 untuk ongkosku, biaya hidupku. Lalu dia katakan, banyak kali itu. Kok buru-buru kau minta uang 7,5 juta, uang mama nggak ada, jadi gimana Mak? Kalau tidak ada uang itu nggak bisa saya berangkat. Lalu mama dia bilang, oke, Tuhan pasti dikerjakan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku butuh uang 7.500.000, tapi simpananku nggak nyampe Tuhan, hanya 3 juta. Lalu dia pergi ke tetangganya, pinjam uangku. Tetangganya bilang, aduh, baru aja tadi uang kami dipakai orang. Semua tetangganya dipinjami jadi miskin semua. Dari yang punya uang, 1 orang pun, bahkan orang terkaya di komplek itu pun tiba-tiba miskin saat dia datang ke rumahnya. Tidak ada loh, nggak ada loh. Dibilang mati tak terbit kali, nggak mati kali katanya. Ditelepon keluarga, tolong aku
keluarga yang bisa memberi itu pun 1,5 juta. Uangnya jadi 4,5 juta, kurang 3 juta. Minggu depan uang itu harus ditransfer, dia tidak punya ATM. Dia harus pergi ke teller untuk mengirim itu uang. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku butuh uang 3 juta. Maka dia pikir, aduh, dengan cara cepat udahlah, nggak ada yang bisa lagi, udah jual aja lagi. Kalau rumah digadaikan, rumah kontrakan, nggak laku digadaikan. Nggak laku rumah kontrakan digadaikan. Dan dia pikir udahlah, dijual piringnya, dijual kontennya, spraynya, kualinya. Tapi orang-orang yang membeli pun tidak membantu. Berapa nilai satu musim? 80.000. Udah terkelopet pun sisi-sisinya 25.000 lagi. Katanya, jatuh harga semua. Dapatlah uang 2 juta. Kurang 1 juta lagi. Besok itu uang harus ditransfer. Lalu dia menangis sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Aku tidak punya jalan keluar, hanya Kau menjadi sumber kekuatan dalam hidupku. Amin. Dia jangan mengatakan dilihat pada kaca kedelai 15 kilo tidak kuat. Maka dia pikir, kalau jual 15 kilo kali 10.000 150 nggak bisa membantu. Tapi kalau meracik menjadi tempe bisa dari 1 juta. Maka dia walaupun dalam proses membuat tempe 2 kali 24 jam, nggak bisa tempe dibuat sekarang, besok itu bisa jadi tempe. Harus 24 jam. Tapi dia percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau pernah datang ke kota Kana, engkau rubah air menjadi anggur, aku percaya ini kacang kedelai, engkau bisa rubah menjadi tempe. Maka diracik dia, dibungkusi, diletakkan di atas meja. Begitu terbungkus tinggi, lalu dia topang dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus, kacang kedelai berubah menjadi tempe. Dibuka kacang kedelai. Jam 10 malam dia nangis, dia katakan sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, mujizat menyatakan Tuhan, tolong rubah kacang kedelai menjadi tempe, dalam nama Yesus berubah. Tetap kacang kedelai. Jam 12 dia menangis, jam 3 dia menangis, air matanya sudah kering, suaranya sudah habis. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan, Tuhan pasti ubah menjadi kacang, menjadi tempe. Maka jam 5 pagi dia panggil tukang pizza, ayo. Walaupun masih kacang kedelai, tapi dia beriman nanti pasti jadi akan tempe. Di akar datang tukang pizza, mau kemana kau Inang? Kacang kedelai berubah menjadi tempe. Inang, kemana kau antar? Dalam nama Tuhan Yesus kacang kedelai berubah menjadi tempe. Sampai tukang pizza kasih nama, udah janda, gila pula si kawan ini. Kasihan dia, udah miskin lagi di depan di pasar tadi. Sampai si tukang beca tak tega meminta ongkos. Nyampe di pajak, dia bilang, Tuhan, aku mau coba. Tolong menyerahkan sampai dari mencari tempe. Amin. Datang pembeli. Inang, aku mau beli tempe 100.000. Dia balikkan badannya. Tuhan, pembeli sudah datang. Tolong membakar sampai dari mencari tempe. Amin. Silakan dipilih Bapak. Begitu dipegang masih lembab. Ini tidak jual tempe ya? Aduh, ini masih kacang kedelai. Kau mau bohong ya? Dari jam 6 sampai jam 10 orang mau beli tempenya nggak jadi karena di dalam kacang kedelai. Dia nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta Kau berikan kacang kedelai menjadi tempe. Demi anakku semata wayang Tuhan. Dia anak titipanmu Tuhan. Tolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Berubah menjadi tempe. Tetapkan sama. Jam 11 dia nangis. Tuhan, seandainya suamiku masih hidup, hidupku tidak sesakit ini. Tapi Kau yang mengambil. Bukan aku yang dosa. Kau yang mengambilnya dari sampingku. Lalu sekarang aku sudah bingung. Aku tidak punya apa-apa. Tolong aku Tuhan. Aku janda. Firman-Mu berkata, Engkau begitu mengasihi janda. Aku janda betulan Tuhan. Suamiku Kau ambil. Tolong. Dalam nama Yesus. Berubah menjadi tempe. Amin. Dibilang sama yang sampingnya. Dia tolong dulu lihat. Sudah jadi tempe ini. Masih dari tempe lagi. Dilihat kacang kedelai.
kacang kedelai mencari tempe dalam nama Yesus. Dibuka Kacang kedelai. dari jam 5 sore sampai jam 12. Maka dia menangis. Jam 1 dia marah sama Tuhan. Dia bilang, sudahlah, cukup sudah. Aku berpikir selama ini kau sumber keperluan kau. Ternyata hari ini dibuktikan kau tidak mendengar suaraku. Mungkin karena aku ini adalah orang biasa. Aku tidak tahu. Tapi tolong kali ini rubahkan saya kedelai menjadi tempe. Kalau tidak kau rubah, aku tidak mau berdoa lagi. Aku tidak mau ibadah lagi. Aku tidak mau menyembahmu lagi. Maka tolong rubahkan saya kedelai berubah menjadi tempe dalam nama Yesus. Amin. Dibuka kaca. Dia pusing, dia bilang, Tuhan, ini betulan yang terakhir, gak ecek-ecek ini betulan. Siap ini gak mau lagi aku. Aku akan bilang sama orang, Tuhan itu tidak ada. Mungkin aku berdoa meminta dibuat mujizat supaya kacang kedelai berubah menjadi tempe. Tapi aku tidak rasakan. Hari ini adalah hari terakhirku. Kalau kau tidak jawab, mendingan aku mati saja. Sebelum aku mati, aku akan tulis Tuhan tidak ada. Dia tidak mendengar doaku. Dia tidak pernah menghiraukan aku. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba kata bapak-bapak, Imam, aku mau kirim tempe ke Palembang. Jam 5 semalam aku berencana mengirim tempe ke keluarga aku di Palembang. Tapi aku pikir kalau aku kirim tempe bisa kita nyampe di Palembang. Lalu aku dari pagi jam 6 keliling di pasar ini mencari kacang kedelai yang belum jadi tempe. Ingat, kalau ini semua kacang kedelai dibayar 1 juta. Terkejut dia, aman juga. Doa terakhir pula, datang pula si kawan ini. Dari tadi pagi tak datang ini. Maka dia balikkan badannya, dia bilang sama Tuhan, maafkan aku. Biarlah kacang kedelai tetap jadi kacang kedelai. Enggak usah nanti repot-repot kau membuat tempe Tuhan. Enggak usah maklumlah kau Tuhan, aku janda. Kadang-kadang mulutku sama hatiku berbeda Tuhan. Enggak usah kau dengarkan yang semalam dan yang tadi pagi itu Tuhan. Biarkanlah kacang kedelai tetap jadi kacang kedelai. Akan kupuji dan kusembahku namamu. Amin. Tapi dia bilang sama bapak-bapak itu, Pak, aku takut melihat. Ini sudah jadi tempe apa kacang kedelai. Tadi masih kacang kedelai. Tapi aku berdoa supaya Tuhan berubah menjadi tempe. Aku takut melihat. Bapak yang melihat. Dia lihat, ini masih kacang kedelai. Maka dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Untunglah kacang kedelai tetap jadi kacang kedelai. Iya. Bapak Ibu, bukan seperti yang kau mau Tuhan kabulkan, tapi seperti apa yang kau butuhkan, itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Maka 3 yang perlu kita ingat hari ini sebelum saya tutup khotbah ini. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan supaya hatimu tenang. Berpikirlah selalu positif tentang apapun yang kau hadapi dalam hidupmu. Jangan suka mencari yang buruk-buruk, cari yang baik-baik. Apalagi ibu-ibu suka kali cari masalah. Pengantin yang sudah dirias 6 jam oleh salon terbaik pun kadang-kadang masih dikritik. Bibirnya itu pucat kulihat katanya. Dimerahkan nanti jinak kali pengantin itu. Merah kali bibirnya katanya. Dibuat lembut kayak sakit tipes kulihat pengantin itu. Pusing kamu pikirkan itu. Jangan pikirkan ya. Pikirkan yang baik-baik. Aku sehat, aku makin kuat, makin tua aku menjadi pendoa bagi anak-anakku dan cucumu. Pulang dari tempat ini langsung sebutkan nama anakmu, menantumu, cucumu. Yang berantem kemarin kau dengan menantumu itu, doakan langsung kencang sebut namanya. Tuhan berkati dia Tuhan. Karena dia kadang-kadang 11-12 sama aku Tuhan. Makanya kami tak cocok. Karena miripnya kau maka tak cocok. Yang tak mirip itu biasa bisa cocok itu. Dan yang ketiga, ingat berdoa. Berdoa bukan hanya meminta, tapi berdoa menghadirkan ketenangan di dalam diri kita. Orang yang sering berdoa, maka hatinya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka apa yang dituliskan oleh si pemazmur dengan berdua,
yang menjadi mazmurnya Raja Daud, menjadi mazmur kita semua hari ini. Hanya dekat Allah aku merasa tenang. Kepadamu pusing, hidupmu berat, tutup matamu, lipat tanganmu, lu sama macam-macam. Bilang aja sama Tuhan, tolong aku. Jalan ini sudah mulai berat, kau pegang tongkatmu, Tuhan, tolong aku. Ketika malam-malam yang kau terbangun, kalau lansia itu biasanya jam tidurnya dikurangi Tuhan. Ya, jam tidur lansia dikurangi Tuhan. Kenapa? Maka malam-malam kau mencuri malaikat kau supaya bangun, supaya berdoa. Maka saya bilang begitu. Kenapa aku setelah keluar terbangun? Tidur jam 9 terbangun jam 11. Tidur jam 12 terbangun jam 2. Tidur jam 4 terbangun jam 6. Kenapa? Saya bilang karena kau menyampaikan dikasih Tuhan supaya menjadi berdoa. Terbangun jam 11 berdoa aja. 5 menit kemudian tidur dan kau tenang aja. Jangan dipikirkan semua. Kau nggak bisa tidur lagi sama suami kamu bangun. Dia bisa tidur. Dia bisa tidur. Dia tidur kuning. Tidur kuning. Kau yang nggak bisa tidur kenapa kau ganggu orang? Begitu kau nggak bisa tidur lipat tangan Tuhan, aku teringat anakku yang pertama. Sehat-sehat ya Tuhan. Mungkin belum tidur dia karena repotnya dia bekerja. Cucuku juga Tuhan ada 3 orang itu Tuhan. Sehat-sehat mereka Tuhan. Menantuku juga Tuhan. Kalau kulihat wajahnya Tuhan sakit ya hatiku sebenarnya. Tapi hari ini aku memberkati dia, amin. Pasti langsung tidur. Terbangun lagi jam 2 doa. Saya yakin kalau kita doa harus menguapkan. Dipraktekkan aja nanti malam langsung. Maka berdoa Pak. Karena orang yang berdoa hatinya akan tenang. Saya itu kita pulang dari tempat ini harus tersenyum. Coba dulu tersenyum. Jangan palsu senyum. Iya, harus dari dalam. Nanti pulang dari sini tugasnya Bapak Ibu. Saya kalau khotbah kayaknya nggak banyak-banyak. Pulang tes senyum. Artinya firman Tuhan itu hadir dalam hidupku. Pulang di tes saja. Nanti siapa tahu tukang desa dalam latar begitu kau masuk makin segar menyanyikan. Tuhan terima kasih berhasil Tuhan. Nyampe rumah senyum kau yang tetangga. Iya makin segar kulihat. Terima kasih Tuhan ternyata. Tapi kalau mereka bilang makin aneh ini kenapa kau senyum kau nak? Ulangi sekali Tuhan tolong Tuhan. Senyuman terbaik berikan padaku. Ulangi sekali. Amin. Amin. Maka pendekatan bosan kalau lomba gak susah. Pulang supaya hatimu tenang mulai dari satu pendekatan. Tersenyumlah untuk dirimu dan tersenyumlah untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita